Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarta Okarem pada hari Minggu Paskah yang ke-6. Saudari dan saudara, sebagai seorang murid, Yohanes dalam usia lanjutnya menerangkan kepada kita dalam surat dan Injilnya apa artinya menjadi murid Yesus yang sebenar-benarnya. Kita pun secara resmi disebut murid Yesus Kristus, sebab kita telah dibaptis menjadi orang Kristiani, menjadi murid Yesus, dan menjadi pengikut Kristus. Apa arti panggilan kita sebagai sahabat Yesus? Menjadi murid Yesus tak lain dan tak bukan berarti mengenal Dia seperti kita jumpai di dalam kitab suci. Dalam kitab suci, Yesus memperkenalkan Allah kepada kita bukan sebagai Allah yang jauh dan tak terhampiri, melainkan sebagai pribadi Yesus dari Nazaret yang diutus Bapanya memperlihatkan dirinya sebagai seorang Bapa yang sungguh memperhatikan dan terutama mau menyelamatkan umat manusia. Di samping Yohanes, ketiga penulis Injil lainnya yaitu Markus, Matius, dan Lukas bercerita tentang pribadi, pewartaan, dan perbuatan Yesus. Memang masing-masing menurut caranya sendiri, namun dengan tujuan yang sama, yakni mewartakan kasih Allah Bapa kepada kita tanpa batas. Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah seorang gembala yang baik dan berkata, "Aku datang supaya mereka, yaitu kita, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudari dan saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kata-kata Yesus yang begitu berharga dan merupakan sumber kebahagiaan kita sebagai muridnya. "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Betapa menggembirakan dan membanggakan bahwa kita dianggap sahabat oleh Yesus sendiri sebagai putra Allah Bapa. Tetapi juga betapa kuat serta mulia perintahnya kepada kita, yaitu supaya kita sungguh mau hidup bersama dengan sesama kita sebagai sahabat. Tuhan menganggap kita sebagai sahabatnya. Kita dijadikan sahabatnya. Dia adalah teladan hidup kita bersama orang lain sebagai sahabat. Persahabatan antar sesama atas dasar kasih. Inilah kiranya pesan bacaan kitab suci hari ini untuk kita. Saudari dan saudara, ada dua unsur hakiki yang merupakan ciri khas persahabatan sejati. Unsur pertama ialah bahwa di antara sahabat tidak ada rahasia. Buktinya, Kristus mengatakan kepada kita segala sesuatu yang didengarkan dari Bapanya. Ia mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada kita. Kedua, Ia telah memperlihatkan wajahnya dan isi hatinya sendiri sepenuh-penuhnya kepada kita.
tiada yang disembunyikannya. Akhirnya, sebagai gabungan kedua unsur itu, Yesus memperlihatkan kelembutan hati dan kasih-Nya yang berkobar-kobar kepada kita, yang dihayatinya sepenuhnya sampai luar batas, yakni di kayu salib. Saudari dan saudaraku yang terkasih, pesan Injil kepada kita hari ini ialah kita harus sungguh menganggap dan bersikap serta bertindak kepada sesama kita, siapapun juga, sebagai sahabat sejati. Kesungguhan dan otentitas penghayatan kasih kita kepada sesama, menurut perintah Kristus, akan dipakai sebagai ukuran untuk menentukan apa yang benar dan apa yang palsu. Di antara kesungguhan dan penipuan atau kebohongan hidup sebagai murid Yesus yang sejati. Kita hanyalah sungguh murid Yesus kalau kita sungguh menjadi sahabatnya. Dan kita hanya sungguh menjadi muridnya, menjadi manusia Kristiani sejati sebagai sahabat, apabila kita mengasihi sesama kita seperti Kristus telah mengasihi kita sebagai sahabatnya. Berkat Tuhan melimpah kepada kita semua. Amin.